Selamat malam, selamat beribadah di pembukaan awal tahun pelayanan 2021. Untuk itu kita akan mulai ibadah ini dengan menyanyikan NKB 7 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan, ketika sinar sang surya menyapa kami terbangun dari tidur. Kami menyadari betapa kasih-Mu begitu besar dan pemeliharaan-Mu begitu sempurna. Terima kasih untuk semua yang telah kami alami di sepanjang tahun 2020. Engkau memberikan kesempatan untuk menikmati hari dan tahun yang baru. Bahkan Engkau menyediakan kekuatan dan kesegaran untuk menjalani tahun yang baru. Di malam ini, kami rindu mengangkat madah indah kepadamu, karena Engkaulah Allah kami yang baik dan setia. Secerah hari ini, demikianlah cerahnya hati kami memuji dan menyembah Engkau. Mari kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sepanjang tahun 2020, bimbingan-Mu
kami GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok rasakan. Naungi kami GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok dalam kuasa-Mu sepanjang tahun 2021 ini. Jemaat, bersama-sama kita berdiri untuk mendengarkan arahan hidup baru. Aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Jemaat, silahkan duduk kembali. Puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dipersembahkan oleh Noni dan Vika. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I am Lord when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe.
say of me, I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa, memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ketika Engkau memperkenankan kami untuk memasuki hari-hari hidup kami dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Secara khusus, untuk kami akan memulai seluruh kegiatan pelayanan di sepanjang tahun 2021 ini. Semua itu karena anugerah-Mu ya Tuhan, karena kasih dan sayang Tuhan yang masih mempercayakan kepada kami pekerjaan pelayanan di tengah-tengah persekutuan hidup berjemaat di GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok ini. Kami hendak melandasi rasa syukur ini dengan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami memohon kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati kami, pikiran kami, dan pendengaran kami. Agar ketika kami mengerti, kami dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami siap mendengar ya Tuhan, namun kami mohon ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu, layak mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini dari kitab Injil Yohanes, pasal 6, ayat 30
sampai ayat 40. Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai 40. Firman Tuhan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masalah kebutuhan hidup manusia yang paling pokok itu adalah masalah pangan. Dan bicara masalah pangan tidak pernah usai dipercakapkan. Sepanjang zaman bahkan sampai sekarang ini, soal pangan adalah menjadi pokok yang penting dan banyak dibicarakan. Oleh sebab ketika manusia menghadapi krisis, otomatis hal itu juga berkaitan dengan kebutuhan pangan banyak orang. Sehingga tidak heran, dari hari ke hari bahkan sampai hari ini, jutaan orang harus bergulat untuk mendapatkan makan yang cukup. Makanan untuk sehari cukup. Jadi memang persoalan pangan, ya, orang bilang untuk alas perut, ya, terus menerus menjadi masalah selama manusia hidup di dunia. Apalagi di tengah situasi yang makin sulit, ya, soal makanan menjadi soal yang begitu penting. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nampaknya masalah ini juga sudah merupakan bahan diskusi dan percakapan perdebatan yang cukup hangat pada zaman Yesus. Dalam Yohanes pasal 6, hampir seluruhnya, ya, kalau kita memperhatikan, itu mengutarakan persoalan pangan. Pasal itu diawali oleh mujizat
yang pernah dilakukan oleh Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Kemudian disusul dengan diskusi antara Yesus dengan orang banyak. Lalu diakhiri dengan ucapan-ucapan Yesus ketika dia mengajar di rumah ibadat orang Yahudi. Itu di pasal 6 dari kitab Injil Yohanes ini. Kalau kita memperhatikan di sini masa yang mendengar atau mengalami sendiri peristiwa pemberian makan kepada 5.000 orang itu, orang banyak itu ramai-ramai mengikuti Yesus. Mereka mencari dia. Sampai akhirnya kalau kita melihat di sini mereka bertemu dengan Yesus di Kapernaum. Nah, di sini terjadi percakapan yang sangat mendalam mengenai soal pangan itu. Jadi Yesus sebenarnya berduka atau Yesus sebenarnya sedih melihat orang banyak yang mengikut dia itu. Yesus kasihan kepada mereka. Artinya di sini Yesus tidak bangga bahwa ia telah berhasil untuk mengumpulkan ribuan orang, massa sebagai pengikutnya. Tapi justru sebaliknya Yesus bersedih. Kenapa? Atau mengapa Yesus bersedih? Karena orang banyak itu tidak mampu melihat tanda yang terdapat dalam peristiwa mujizat itu. Mereka terkurung di dalam keterbatasan yang picik. Mereka hanya memandang dari segi kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani. Sedangkan tanda yang hendak dinyatakan melalui peristiwa itu tidak mereka pahami. Padahal yang sesungguhnya Yesus menyatakan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia seutuhnya. Jadi sekali lagi, bukan hanya sekedar kepuasan jasmani. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik. Itulah sebabnya kalau kita melihat di ayat 26 dan 27. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa percakapan justru berkembang sampai akhirnya Yesus menyatakan rahasia yang teragung kepada mereka. Apa itu? Tentang roti yang turun dari sorga. Tentang roti yang memberikan hidup bagi dunia. Itu tadi kita baca di ayat 33. Ayat 33 bacaan kita. Bahwa roti yang turun dari sorga itu adalah Yesus sendiri. Roti yang turun dari sorga itu adalah Yesus sendiri. Ayat 36, ayat 35. Dan kalau kita baca ayat 48 selanjutnya itu dikatakan, akulah roti hidup. Nah, mendengar ini saudara-saudara, orang-orang Yahudi waktu itu memberikan reaksi keras. Bagaimana memahami hal itu? Bagaimana mengerti dari ucapan Yesus? Sebagaimana tubuh kita membutuhkan makanan supaya tetap berfungsi, demikian pula kehidupan manusia memerlukan Sang Sabda itu, yakni Yesus. Dia menjadi makanan kita yang memungkinkan kita
mampu menghadapi tantangan hidup, dan memampukan kita juga untuk tetap kuat dalam menghadapi berbagai persoalan. Sederhananya, secara jasmani, jika kita tidak makan maka tubuh kita akan lemas. Kita tidak akan punya kekuatan untuk beraktivitas. Tapi ketika tubuh jasmani kita mendapatkan makanan, maka kita akan mendapatkan kembali kesegaran yang baru. Jadi demikian sebenarnya makna kiasan Yesus selaku roti hidup. Artinya di dalam Yesus kita menerima kekuatan. Kekuatan yang memelihara, kekuatan yang memberi energi untuk kita gunakan. Dia, Yesus adalah kekuatan yang dapat kita miliki dan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Hal-hal yang mustahil, tetapi di dalam Yesus kita dapat melakukannya. Karena apa? Karena kekuatan yang Dia berikan kepada kita. Dan hal ini harus kita sadari. Banyak fakta yang ada, orang hanya terkesan oleh hal-hal tertentu dari kehidupan dan ajaran Kristus. Tetapi tidak memahami dengan baik dan benar. Bahkan tidak meresapinya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti orang banyak tadi. Mereka beramai-ramai untuk terus mengikuti Yesus. Tapi ternyata hanya hal-hal yang sifat jasmani itu yang mereka perlukan, itu yang mereka butuhkan. Mereka lupa untuk memperoleh kekuatan dari Yesus untuk menjalani kehidupan itu sendiri. Akulah roti hidup. Dengan penekanan yang sangat kuat, Yesus mengetengahkan bahwa Dialah, Dirinya-lah, dan semua yang Dia ajarkan, semua yang Dia pesankan, sesungguhnya itu adalah makanan yang sejati, yang memelihara dan memberikan hidup, yang membuat kita mampu melakukan segala sesuatu seperti yang dikehendaki oleh Allah yang mengutus Dia. Adapun pemberian-pemberian lain dari Tuhan, sifatnya itu adalah menunjang. Ingat cerita ketika orang-orang Israel menerima roti mana dari sorga. Itu adalah makanan yang diberikan, tapi untuk waktu yang terbatas. Nah, di sini kita menemukan hal yang jauh lebih penting yang mau dikatakan. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang kekal. Makanan yang tidak akan pernah habis. Dalam ayat 50 dikatakan begini. Barang siapa yang makan daripadanya, ia tidak akan mati. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini jelas mau memberikan pemahaman kepada kita
bahwa ucapan Yesus ini sebenarnya dihubungkan dengan pemberian dirinya untuk penebusan dunia dan manusia. Dan persekutuan antara dia dan orang percaya. Percaya kepada Yesus berarti bersedia untuk melakukan segala hal yang dia ajarkan dan yang dia pesankan. Percaya kepada Yesus untuk menerima segala karunia yang ia sediakan kepada kita. Supaya mengalami kuasa penyelamatannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka setiap orang memerlukan kehadiran Yesus. Menerima roti hidup itu berarti menyerap seluruh ajaran-ajaran Yesus. Menerima roti hidup itu berarti menyerap seluruh cara hidup dan pikiran Yesus. Menerima segala yang ada pada Yesus. Sampai pikiran Yesus menjadi pikiran kita. Dan cara hidupnya menjadi cara hidup kita. Sampai kita berpikir sedemikian rupa seperti Kristus berpikir. Dan melakukan pekerjaan seolah-olah Yesus sendiri akan melakukannya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu tidak mungkin itu bisa terjadi. Kecuali ia sendiri hidup di dalam diri kita. Kecuali kuasa Kristus menjadi kuasa dalam diri kita. Nah, karena itu di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup kita, kebenaran firman Tuhan pada saat ini hendak menyampaikan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, meyakinkan kepada kita bahwa Dia adalah Sang Pemberi hidup. Yesus Kristus adalah roti hidup yang mengenyangkan. Bukan untuk waktu sementara saja, tetapi untuk kehidupan kekal. Ajarannya, pesan-pesannya hendaknya diresapi dalam kehidupan saudara-saudara. Karena hanya dengan demikian kita dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Sederhana, saya mau katakan bahwa seperti kita membutuhkan makanan jasmani setiap hari, mestinya seperti itu juga kita membutuhkan makanan rohani untuk menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan hidup, meneguhkan kita di tengah berbagai persoalan hidup, memberikan ketetapan hati ketika kita ada dalam kebimbangan. Dia yang adalah roti hidup itu sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, kita akan memulai kegiatan-kegiatan dalam ibadah, baik ibadah keluarga di sektor-sektor pelayanan, tapi juga ibadah pelekat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Maka lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, kita hendak diingatkan agar seluruh sifat, karakter,
cara hidup, pola pikir Yesus itu juga menjadi pola hidup kita sebagai orang percaya. Dan itu menjadi dasar, landasan dari seluruh gerak pelayanan yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan di sepanjang tahun 2021 ini. Kenapa dikatakan tadi bahwa mustahil kita dapat melakukan kalau Yesus tidak hadir, tidak hidup di dalam kita. Jadi hanya karena kuasa Kristus, maka kita akan dimampukan. Kita telah dan boleh melewati seluruh kegiatan sepanjang 1 tahun. Di sepanjang tahun 2020, itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena kekuatan kasih karunia Allah. Dalam keyakinan itulah kita hendak melangkah, melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan di sepanjang tahun 2021 ini. Karena kasih karunia-Nya, Dia mempercayakan kita untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Perlukah tanda-tanda? Kristus sudah menunjukkannya. Tanda yang sempurna. Cinta kasih-Nya yang Dia berikan, hidupnya Dia berikan untuk kita. Untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara dan saya dipelihara. Supaya tidak binasa. Tidak hilang. Saudara-saudara dan saya dijagai. Dicukupkan. Dikenyangkan. Karena Dia adalah roti hidup itu sendiri. Mari bergandengan tangan bersama-sama. Sebagai satu persekutuan di GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok ini. Jangan khawatir, tapi mari dengan penuh syukur, dengan ucapan syukur. Kita lanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita di tahun 2021 ini. Dengan terus memohon kekuatan daripadanya. Karena kekuatan yang sejati datang dari Dia, Sang Roti Hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa.
Bapa kami yang di sorga, kami menaikkan syafaat kami kepadamu dengan penuh ungkapan syukur. Kami datang membawa permohonan kami. Engkau Allah yang setia kepada kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus Kristus, Sang Roti hidup, yang memberikan kepada kami kekuatan, kepuasan jiwa, yang mengenyangkan kami, sehingga kami dapat menghadapi berbagai hal, situasi hidup, betapapun berat. Yesus Kristus, Roti hidup itu, memampukan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Setelah beberapa waktu kami lalui di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kembali saat ini kami mempersiapkan diri untuk memulai seluruh kegiatan di sepanjang tahun 2021. Seperti Tuhan menyertai kami di sepanjang tahun 2020, demikian kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami juga dalam seluruh gerak pelayanan kami di sepanjang tahun 2021 ini. Baik itu kegiatan di ibadah keluarga, juga ibadah pelkat, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya Yesus Kristus, bersamalah dengan kami. Kami tidak akan kuat, kami tidak akan mampu tanpa Sang Roti hidup itu memberikan kekuatan kepada kami. Berikan kami ketulusan, roh sukacita, untuk terus memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena selama kami hidup, itu berarti anugerah Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik dari hidup kami, sebagai ungkapan syukur kami, melalui pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk semua warga jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah tangga mereka masing-masing. Keluarga adalah jemaat terkecil, dan sungguh kami rindu kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dengan ucapan syukur, memahami bahwa Sang Roti hidup itulah yang telah memberikan kami kekuatan, yang memampukan kami melewati hari-hari hidup yang penuh dengan pergumulan. Biarlah seluruh warga jemaat Tuhan di GPB Pancaran Kasih Depok ini terus bersyukur dan memberikan yang terbaik juga dalam kehidupan berpelayanan, persekutuan, dan kesaksian jemaat Tuhan. Ya Bapa, berdoa bagi mereka yang sakit, lawat mereka dan pulihkan mereka ya Tuhan. Kuatkan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tubuh kami lemah ya Tuhan. Fisik kami ringkih. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kekuatan secara jasmani, tapi juga kekuatan rohani. Bagi mereka yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Yang kehilangan pekerjaan, kuatkan mereka untuk tidak kehilangan arah, tapi tetap memohon hikmat Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga pada saat ini untuk kehidupan operasional hari-hari di kantor majelis jemaat. Tuhan memberkati pegawai yang bekerja, majelis jemaat, para diaken, penatua, pendeta, pengurus unit-unit misioner. Tuhan tolong kami
supaya semua pekerjaan pelayanan ini boleh kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak cucu kami dalam pendidikan mereka. Berkati ya Bapa. Tolong mereka walaupun mereka harus belajar melalui online secara daring. Tuhan tolong mereka. Cita-cita mereka boleh mereka raih karena hikmat dan kepandaian daripada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, bagi yang bersuka cita karena hari ulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Berdoa bagi para orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan juga memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Sejahtera bersama dengan anak-anak cucu yang mendampingi. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Berdoa untuk pemerintahan kami di Kota Depok. Engkau memberkati supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab, menyelenggarakan pemerintahan ini secara baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Berdoa bagi mereka yang sedang mengalami bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Tuhan, kuatkan mereka. Yang kehilangan saudara-saudara, hiburkan mereka ya Tuhan. Engkau selalu ada di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun. Juga bagi saudara kami yang sedang mengalami bencana pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Saja kami mau menyerahkan seluruh persiapan-persiapan dari jemaat-Mu ini. Menghadapi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan di tahun 2021 ini. Tuhan tolong kami. Di tengah situasi pandemi ini, banyak hal yang kami lakukan sangat terbatas. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami untuk terus melayani Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan dengar dan sauti seluruh permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lihatlah betapa baiknya Allah kepada kita, penyertaan Allah yang boleh kita nikmati dari hari ke hari. Untuk itu, marilah kita ungkapkan semuanya ini melalui persembahan yang diberikan. Dibandingkan berkat-Mu yang tak kau
Jemaat, kami persilakan berdiri. Kita akan menyampaikan persembahan ini melalui doa persembahan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kasih, Allah Bapa kami yang kuasa, pemilik hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena sampai hari ini, berkat kasih dan karunia-Mu Tuhan, kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Untuk semua kasih-Mu, untuk semua rahmat-Mu Tuhan, kami ungkapkan rasa syukur kami Tuhan melalui persembahan kami ini. Terimalah Tuhan, berkatilah Tuhan, dan biarlah Tuhan persembahan ini kami gunakan hanya untuk demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Di akhir ibadah ini, kami naikkan syukur hati kami padamu Tuhan, atas segenap kasih dan anugerah-Mu. Tuntunlah kami dengan mengecap dan melihat betapa Tuhan sangat baik bagi kita semua di tahun 2020 maupun dalam menjalani tahun 2021. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.